bahwa Tuhan selalu memimpin anak-anaknya. Walaupun saya hanya tamat dari UNAI, walaupun kadang-kadang di pekerjaan saya teman-teman satu tim tamat dari Amerika, tamat dari UI, tapi saya tidak lebih rendah dari mereka. Amin. Bahkan ketika satu tim, satu level, satu jabatan, gaji saya lebih baik dari mereka. Amin. Saya akan berbagi sedikit tentang pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah 10 tahun sebagai fund manager. Kerjanya adalah mengelola dana. Dana yang pernah saya kelola sampai saya kelola sendiri besarnya sampai 23 triliun. Dan waktu saya kerja di NISP, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika itu saya mengelola dana kira-kira baru 1 triliun karena saya baru kurang lebih 6 bulan kerja di sana. Lalu kerjaan seorang fund manager adalah mengelola dana. Kalau saya terima dana, saya investasikan. Misalkan saya akan investasikan di surat-surat berharga, katakanlah Astra, Telkom, Sampurna, yang bagus-bagus, yang paling aman. Tapi ketika saya mengelola dana di NISP, selama 2 minggu saya selalu mendapat bisikan yang kuat di telinga saya. Jual portofolio kamu, jual portofolio kamu. Itu yang terdengar dan saya ikuti kata-kata itu. Saya jual portofolionya. Biasanya kalau seorang fund manager menjual portofolionya, dia akan mereplace, mencari sesuatu yang lain untuk diinvestasikan. Tidak boleh menjual lalu uangnya dibiarkan, karena kita memberikan imbalan ke nasabah sementara uangnya nganggur. Tapi 2 minggu itu saya jual tanpa saya investasikan. Rekan direktur saya yang lain mulai bertanya ketika saya mulai jualan. Dia tanya, kenapa kamu jual? Saya bilang, saya take profit. Tapi enggak seperti ini take profit, karena ini jumlahnya signifikan, uangnya nganggur. Saya bilang, saya take profit. Sampai selama 1 minggu berjalan, 2 minggu berjalan, sampai hari Jumat, direktur teman saya ini bertanya, kenapa kamu jual begitu banyak portofolio yang kamu kelola? Sampai lebih dari 80% saya jual, dan uangnya nganggur. Dia sampaikan ke saya, itu hari Jumat, hari Senin kamu ketemu komisaris. Karena kamu tidak bisa menerima nasihat dari saya atau masukan dari saya. Oke, saya bilang saya akan ketemu komisaris hari Senin. Hari Sabat, ketika tutup Sabat, tidak lama, saya melakukan aktivitas lalu menyalakan TV. Kurang lebih jam 8-an, saya lihat di Metro TV itu headline news. Headline news, bom Bali pertama kali. Baru pertama kali ada bom di Indonesia sebesar itu, dan itu membuat yang tewas sangat banyak. Sehingga kalau seperti itu terjadi, pasar modal hari Seninnya akan langsung terjun bebas. Jadi ketika saya nyalakan TV, saya lihat Metro TV, lihat headline news bom Bali, saya ke kamar. Saya berdoa. Inilah maksud Tuhan selama ini, membisikkan saya sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan bahwa ini akan terjadi. Ya. Jadi ketika hari Senin saya masuk kerja, pasar modal jungkir balik. Portofolio yang saya jual nilainya waktu itu sedang tinggi-tingginya semua, saya bisa beli balik paling tidak 20% lebih murah. Bayangkan kalau 80%
800 miliar saya jual, lalu saya beli balik itu portofolio dengan harga 20% lebih murah, saya paling tidak mendapatkan profit 160 miliar dalam 2 minggu. Apa rahasianya bisa seperti itu? Kalau saya bekerja, saya tidak akan mulai atau saya tidak berani turun dari mobil sebelum saya berdoa. Jadi rahasianya adalah berdoa. Ketika sampai di rumah, pekerjaan begitu rumit di pasar modal, tapi saya hanya berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta lindungan Tuhan, minta mukjizat dari Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh para adik-adik saya di Sudawan ketika nanti akan mulai bekerja. Ketika nanti mulai bekerja, berdoalah sebanyak mungkin. Ketika Anda bangun tengah malam, Anda harus berdoa. Jangan Anda lanjutkan tidur sebelum Anda berdoa dulu. Karena itu, saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Kalau masuk di company saya di Mandiri Sekuritas untuk menjadi karyawan manajemen trade, dari 14.000 lamaran yang masuk, kita hanya pilih 12 setiap tahun. 14.000 kita hanya pilih 12. Jadi ketika sudah 50 orang tersisa, saya akan ikut untuk menseleksi. Begitu susah, begitu rumit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi adik-adikku para wisudawan, jangan pernah takut. Kalian berdoa dari sekarang, minta pekerjaan dari Tuhan. Maka kalian akan mendapatkan mungkin lebih baik dari saya. Saya punya anak buah, dia tamat dari UI, langsung ikut manajemen train, dia berhasil lolos, lalu dia bekerja bersama saya. 3 tahun dia duduk di sebelah saya didik dia seperti yang saya mau. Tahun ketiga selesai, dia berbicara dari hati ke hati dengan saya. Dia sampaikan, saya dapat tawaran di Singapura. Saya sampaikan ke dia, ambil. Berapa gajinya? Dimulai. Dia bilang 8.500 Sing dollar. Ambil saya. Lalu dia tanya, gimana saya nanti? Siapa yang bantu? Saya bilang, saya nanti akan didik yang lain. Jadi setelah itu dia ambil pekerjaan di Singapura dengan gaji 8.500 Singapura dolar. Setelah 1 tahun, dia telepon saya lagi. Saya anak saya ini namanya Mirafti. Dia sampaikan ke saya ditawarkan lagi di tempat lain. Apakah boleh diambil? Berapa gaji yang didapatkan? Dia bilang 16.000 Singapura dolar. 16.000 itu sekitar 120 jutaan per bulan. Dan itu baru tamat 4 tahun dari dia wisuda. Jadi adik-adikku, dia bisa. Kalian punya Tuhan. Kalian dididik di tempat ini pagi, siang, malam harus berdoa. Kalian pasti bisa lebih dari itu. Asal kalian punya iman yang lebih besar dari anak buah saya. Ketika saya ambil ilustrasi, kalau saya potong rambut itu paling tidak yang
potong rambut saya itu tipnya 50.000 sampai 200.000. Dan dia 1 bulan bisa potong kira-kira 400 sampai 450 kepala. Dari tipnya aja dia bisa dapat kurang lebih 30 juta. Dan dari profit sharing dia potong, rata-rata dia bawa pulang 70 juta. Kalau saya diajak makan sama bos saya di tempat tertentu, bos saya kasih tip sama orang yang serve kita itu paling tidak 100.000. Dan kalau dia seharian bolak-balik menerima customer, itu paling tidak dia bisa bawa pulang 1,5 juta. Kalau dikali 20 hari kerja, dari tipnya saja dia dapat 30 juta. Yang mau saya sampaikan adalah apapun profesi kalian nanti, jangan setengah-setengah. Lakukan yang terbaik, karena disitulah Tuhan akan memberikan berkatnya. Jangan merasa, saya hanya tukang potong rambut, saya hanya pelayan. Tapi lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kalian, lakukanlah yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Jadi rahasianya tadi adalah berdoa. Yang kedua adalah bekerja keras. Kalau bos minta kita mengerjakan sesuatu sampai C, kita buat dia sampai D atau sampai E. Kalau yang lain kerja mulai jam 8, kita datang jam 7. Kalau yang lain pulang jam 7, kita pulang jam 9. Kita harus kerja keras dulu selama 5 tahun, 7 tahun. Setelah itu, saya yakin kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya punya satu cerita. Saya punya satu cerita. Yang punya Mercedes-Benz di Jerman, suatu hari ada masalah di kerannya, berhari-hari bocor. Akhirnya dia panggil tukang keran. Tukang keran ditelepon, dia bilang,